Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Prof. Oman, pengasuh Standard Al-Media, para kiai yang saya kenal baik dari dulu, Pak Idimiati, Pak Mahfud, ya, dan kiai yang lainnya, para pejabat dari lingkungan Depok, pengurus Yayasan Islam Al-Media, dan para guru dan hadirin sekalian. Saya tadinya diminta untuk menguraikan mengenai bab 1, yaitu profil Gajah Ahmad Saihu. Sebenarnya tadi dari slide sudah dijelaskan secara keseluruhan. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya alami dan adik-adik alami selama mendampingi beliau sampai akhir hayatnya. Ya. Beliau itu adalah pribadi yang sangat tangguh, pendiam, bicara kalau perlu saja, ya. Tetapi kalau ada hal yang perlu disampaikan, beliau akan berbicara panjang lebar. Ya. Dan seorang autodidak yang setahu saya yang tidak pernah berhenti. Ya. Saya masih ingat beliau selalu tidur malam sebelumnya membaca buku. Di kamar kerja beliau saya sering menemukan sampai tengah malam beliau masih membaca buku. Banyak sekali bukunya. Waktu itu saya menjadi mahasiswa kedokteran, jadi sama-sama kutu buku. Beliau di bidangnya, saya sering menyaksikan itu. Ya. Beliau itu orang yang sangat tegas dan sangat disiplin dalam sholat 5 waktu. Dan itu ditularkan kepada kami semua, terutama pada saat sholat maghrib dan isya. Ya. Dan beliau lah yang ngoprak-ngoprak kami semua untuk menjalankan ibadah itu. Ya. Saya sering diajak pergi bareng sama beliau dengan Pak Cahyo karena kita waktu itu masih anak-anak yang remaja, paling sering diajak karena beliau. Dan tidak heran kalau kita pergi waktunya sholat, kita pasti berhenti nyari masjid sekitar situ untuk berhenti untuk melaksanakan sholat. Ada beberapa catatan yang saya tulis ya dalam catatan saya sejak jadi beliau walaupun orangnya tegas, tapi suka guyon, terutama terhadap kawan-kawan sahabatnya dan juga di rumah. Walaupun kita sering takut kalau beliau guyon, karena kita sangat segan sama beliau. Sangat segan, jadi beda dengan saya, dengan anak saya, ibarat teman, kita ngobrol. Kalau kepada beliau nggak berani, saya kira semuanya tahu itu. Adik-adik saya semua tahu, kalau sama beliau, kita mau ngomong apa tuh takut gitu. Kecuali perlu sekali baru kita bicara. Ya. Dan beliau itu adalah seorang pekerja keras. Sejak kecil saya masih ingat, saya waktu itu masih SD kelas berapa, beliau selalu punya karyawan untuk bekerja sama beliau. Ya. Saya ingat saya waktu itu sepatu, ya, sepatu.
di tempat kita tinggal waktu itu di daerah Gedung Taruan, ya, dan disitulah beliau mempunyai usaha itu, dan sekarang tempat masa kecil saya diwakafkan untuk kepentingan umat Islam di sana. Itu yang kita sebut Alhamidiyah cabang Surabaya, sampai sekarang masih ada. Ya. Dan kebiasaan beliau kalau sedang diam selalu bawa tasbih dan selalu zikir, jadi nggak pernah ngelamun gitu, selalu zikir atau pergi kemana gitu. Ya. Nah, ini yang menarik, di samping sebagai seorang kiai, beliau juga seorang entrepreneur. Dan dalam bisnis, saya masih ingat betul, beliau mempunyai mulai dari usaha mebel yang mendatangkan karyawan dari Jepara, jadi betul-betul kayu jati dan begitu. Dan selalu menulis dengan tekun apa yang dikerjakan dalam bisnisnya itu, dan catatannya Pak Cahyo yang paling tahu itu, karena kalau soal bisnis melibatkan Pak Cahyo. Saya nggak dilibatin karena sibuk dengan urusan saya sebagai dokter. Kalau Pak Cahyo dilibatin. Ya. Itu yang membuat sekarang Pak Cahyo sebagai Pangas Membina, karena tekun untuk menghitung dan meneliti, ya, kemajuan Alhamidiyah. Dan satu lagi, almarhum itu sangat percaya sama orang lain. Selalu husnudon, itu yang, dan itu sering dipakai kesempatan buat orang-orang lain. Ya. Saya masih ingat waktu masih kecil, waktu SD atau ya, saya masih ingat SD atau SMP, lupa saya. Ada seorang Tionghoa datang dari Surabaya, waktu itu kita tinggal di Jakarta, kesusahan pengen tinggal di rumah, ayo silahkan. Besoknya sudah pergi dikasih sangu lagi. Saya bilang, siapa? Saya bingung juga, saya tahu ya seperti itulah sifat-sifat beliau. Ya. Dan dalam hidup beliau selalu memperkerjakan banyak orang yang ikut dengan beliau. Waktu saya tanya, kenapa kok banyak orang? Memperkerjakan orang dan memberikan kehidupan itu merupakan pahala yang besar buat kita semua. Ya. Dan terbukti sampai sekarang pun Pesantren Al-Ahmadiyah saat ini memperkerjakan 400 karyawan. Ya, itu. Dan beliau itu, ini saya nggak akan lupa, sering mengorbankan kepentingan pribadi untuk tujuannya. Saya masih ingat waktu itu beliau punya mobil cukup bagus dari Jepang. Wah, saya waktu itu udah mahasiswa, wah boleh nih pinjem, boleh itu. Tapi beliau sangat tidak boleh kita hidup bermewah-mewah seperti itu. Pinjem seminggu sekali waktu malam minggu atau minggu sangat susah. Ya, waktu sama mahasiswa naik bus, atau padahal beliau waktu itu sebagai wakil ketua atau ketua DPR, ya, saya tetap naik bus, ya, naik bus, ya. Kecuali anak adik-adik yang masih kecil diantar dengan mobil kalau ke sekolah. Tapi sesudah saya sudah dewasa, harus mandiri, dan itu yang dididik oleh beliau. Dan beliau itu sangat menerima takdir jika itu terjadi pada beliau. Saya nggak akan lupa, saya cerita lagi banyak hal yang saya ceritakan karena itu mungkin menjadi inspirasi buat semua. Suatu saat saya masih ingat, waktu itu ada pemotongan uang 1.000 jadi Rp1. Beliau waktu itu sehari sebelumnya beliau menukarkan dolar cukup besar. Begitu ditukar rupiah, kepotong jadi Rp1. Beliau tidak gelisah, tidak apa, yang gelisah justru saya.
Kenapa? Karena Bapak, ya sudah, ini sudah takdir dari di atas. Nah, hal seperti itu yang saya harus banyak belajar terhadap beliau. Ya. Dan satu lagi, beliau menyayangi anak-anaknya yang berkaitan dengan olahraga. Saya nggak akan lupa, sejak kecil, waktu saya masih kelas 3, kelas 4, walaupun rumah kita kecil di Grogol, beliau sempat membuatkan kolam renang kita di belakang. Yang masih ingat mungkin Pak Cahyo, Bu Mariam, tapi Bu Farida saya enggak tahu masih enggak? Masih. Karena di kolam renang dan sangat senang berolahraga, jalan kaki dan sebagainya. Kembali ke masalah pengabdian beliau ke politik. Beliau sering cerita kepada saya, kecewa dengan politik. Terutama waktu itu dengan penguasa waktu itu, saya enggak sebut, pasti semuanya tahu, zaman Orde Baru, sampai bilang sama saya, dia tuh seperti Firaun, makanya mendingan enggak usah kita lawan. Gitu. Makanya mundur dari politik, mundur dari NU, juga cerita kepada saya, kecewa dengan beberapa orang, saya enggak sebut namanya, dia lebih bagus mundur daripada membuat suatu keributan. Tapi beliau tetap bercita-cita ingin melanjutkan misinya untuk selalu berdakwah. Nah itu. Makanya beliau mendirikan Ittihadul Mubalihin yang tujuannya adalah untuk mengirim-ngirim dai ke seluruh Indonesia. Terutama daerah-daerah bagian timur yang tidak mempunyai sentuhan dengan agama, ya, misalnya ke Irian. Tetapi beliau merasa bahwa tidaklah lengkap jika kita mengirim dai tanpa kita bekali dengan ilmu-ilmu yang mutakhir. Makanya beliau bercita-cita mendirikan pesantren. Ya, itulah dari awalnya mendirikan pesantren Al-Media yang pada tahun 87 peletakan batu pertama yang disaksikan oleh Menteri Agama Munawir Sajali, dan yang menjadi andalan beliau waktu itu lagi-lagi keluarga, yaitu Pak Cahyo inilah yang mendesain, yang membangun pesantren Al-Media dari awal, ya. Dan beliau itu sangat obsesi dengan kejayaan Islam masa lalu, yaitu Cordoba. Makanya SD itu atau SMP STA itu dengan latar belakang bangunan seperti itu. Ya, Spanyol Cordoba, karena masa kejayaan Islam zaman dulu. Nah, beliau itu terakhir tahun 70 usia 70-an sudah mulai sering sakit. Ya, sudah mulai sering sakit. Jadi mulai meninggalkan aktivitas keluar untuk melakukan sebagai dai, akhirnya tinggal di sini di pesantren, dan akhirnya juga tidak aktif langsung sebagai pengasuh, tetapi diserahkan kepada kiai-kiai yang dipercaya pada saat itu. Ya. Nah, beliau tuh akhirnya wafat sebenarnya yang betul adalah karena kanker, ya, karena kanker pankreas, karena saya mendampingi betul, berobat ke Singapura dan sebagainya. Di sini juga sudah berobat, tapi di Singapura tidak ketemu penyakitnya. Akhirnya dengan file yang didapat dari Singapura, saya kirim ke Jepang. Saya bicara langsung dengan profesor di sana, dia bilang ini adalah kanker pankreas stadium akhir. Di Jepang disebutkan runtun terapinya seperti apa. Waktu itu saya berniat dengan adik-adik kita all out, kita ajak ke Jepang. Tapi sayang beliau sudah masuk ICU, akhirnya beliau wafat. Ya. Nah, di sini banyak hal yang tidak banyak yang tahu. Menjelang wafat, waktu sering sakit, saya bertanya kepada beliau, karena yang berani ngomong belak-belakan biasanya saya sebagai seorang dokter biasanya terus terang belak-belakan. Saya bertanya kepada beliau,
siapa nanti yang mewarisi pesantren ini. Karena anak-anak beliau tidak satupun yang background agama. Ya. Ada satu adik yang paling kecil saya, Ahmad Fauzi, dulu masuk pesantren sampai aliyah, tapi sampai kelas 3 nyerah beliau. Tidak ingin melanjutkan. Beliau kecewa, tapi tidak marah. Waktu saya tanya, gimana Pak? Itu sudah takdir, sudah jalannya. Kata gitu. Beliau tidak marah. Ya. Nah waktu saya tanya, beliau bilang masih percaya kepada anak-anak. Saya juga heran, kenapa masih percaya? Padahal kita bukan backgroundnya itu. Karena itu beliau mewakafkan pesantren Al-Hamidiyah ke Yayasan Islam Al-Hamidiyah yang notabene adalah anggotanya adalah semua zuriat, tidak ada orang lain. Itulah sebabnya kita semuanya sebagai penerus dari beliau bekerja sama untuk saling mendukung berlangsungnya pesantren dan pengembangan Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Saya terutama sangat terbantu dengan Dr. Fahmi Ja'far. Beliau waktu itu mundur dari, masih ingat saya, dari sekretaris Menko Sosial, kalau nggak salah Menko apa lupa, Kesra, dan betul-betul di sini. Nah itu sangat-sangat terbantu. Dan waktu itu begitu beliau wafat, adik-adik semua, siapa pengurus yayasan? Langsung nunjuk saya, kamu anak paling tua. Jadi akhirnya saya terpaksa saya terima, walaupun saat itu saya sedang dalam posisi yang sibuknya bukan main di bidang kedokteran, ya, juga di Fakultas Kedokteran sebagai kepala dan sebagainya. Ya. Dengan diterbitkannya buku ini, saya sangat berterima kasih kepada tim, terutama pada Pak Roman sebagai kepala untuk diterbitkan buku ini. Mudah-mudahan buku ini menjadi acuan atau bacaan atau bagian yang perlu diikuti oleh para santri dan juga para guru yang mungkin terinspirasi dengan kegiatan beliau. Saya kira itu sambutan dari saya atau cerita dari saya. Mudah-mudahan tidak bosan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.